Biar nggak lama-lama. Nah, tadi yang Mas Yohan bilang ini sesi terakhir, sesi yang paling penting. Ini suara saya kedengaran jelas nggak Bapak Ibu sekalian ya? Jelas ya? Oke. Sedikit recap Bapak Ibu. Kita udah belajar bisnis pelatihan online Bapak Ibu. Tadi yang saya ngomong tentang kapal-kapal, ya itu sebenarnya tentang bisnis online. Ibu Nisa tadi udah sharing pengalamannya Ibu Nisa mulai dari jatuh bangun di Facebook, jatuh bangun kayak lagu dangdut, jatuh bangun di Facebook terus kemudian akhirnya ketemu sama Evgenia, akhirnya mengembangkan bisnis sendiri di Indonesia. Ibu Nisa juga udah cerita bagaimana caranya marketing, yang tadinya ada trial pertama gagal, kemudian ada trial kedua. Wira swasta tadi CEO tuh juga ngomongin itu karena kita ngomongin bisnis. Dan terakhir tadi sama Mas Hafez dan Mbak Nadia tentang software. Nah, sebenarnya apa sih GetCourse itu? Kalau tadi dari awal kita bilang GetCourse itu adalah platform, tapi sebenarnya yang kita tawarkan tidak hanya platform. Jadi ini udah pasti teknologi dan software yang tadi terakhir ditunjukkan sama Mas Hafez dan Mbak Nadia. Tapi kita juga menawarkan support. Ini yang tadi mungkin Bapak Ibu udah tanya, apa sih yang bisa kita GetCourse lakukan untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan pelatihan online-nya? Dan terakhir, bagaimana caranya bisa mengembangkan? Jadi harapannya, kalau Bapak Ibu masih ingat nih gambar kusut di presentasi yang tadi pagi, di mana semuanya belum terurai, harapannya GetCourse bisa membantu untuk mengurai hal tersebut, dan akhirnya bisa bareng-bareng mengembangkan pelatihan online. Nah, Bapak Ibu punya HP, bisa di-scan QR code-nya. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Soalnya kadang-kadang suka nggak ke-scan. Nah, sambil nanti Bapak Ibu melihat yang ada di penawaran, saya akan jelaskan apa aja sih yang bisa saya tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian ada di sini. Sudah semua Bapak Ibu? Belum, oke. Kok foto gue? Sudah? Belum juga. Oh saya minggir, saya disuruh minggir. Oke. Saya di belakang aja Ibu Bapak ya. Oke, bisa. Head, jongkok. Yang di bawah lebih enak kayaknya. Lebih dekat. Oke, lanjut. Jadi, apa sih yang mau kita tawarkan? Satu, udah pasti platformnya. Karena GetCourse adalah perusahaan yang menawarkan platform untuk tempat bagi Bapak dan Ibu bisa meletakkan pelatihan online-nya. Udah. Di sini kita akan menawarkan diskon 33% untuk langganan selama 6 bulan. Jadi dari 894.000 menjadi 598.980. Yang kedua, workshop yang tadi udah sempat disebut sama Mbak Nadia. Di workshop ini Bapak Ibu akan kita bantu untuk mengerti apa itu funnel, apa itu marketing, bagaimana sih cara setup advertising di Facebook, itu akan kita bantu. Dan setiap target kita, setiap 2 minggu kita akan membuat workshop baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu join sekarang, Bapak Ibu akan mendapatkan akan mendapatkan akses untuk bisa melihat recording workshop kita sebelumnya dan bisa mengikuti semua workshop yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Kita juga ada GetCourse Club. Ini apa sih? GetCourse Club ini adalah suatu kalau kita bilang komunitas untuk nanti rencana kita adalah sharing session dengan expert-expert yang sudah pernah mengembangkan bisnis pelatihan online. Kalau tadi Bapak Ibu udah melihat Ibu Nisa sebagai salah satu yang sukses mengembangkan, nanti kita akan ada speaker-speaker sama seperti Ibu Nisa dari Eropa, dari Rusia, dari Brazil, dari India yang mempunyai pengalaman-pengalaman dalam mengembangkan bisnis pelatihan online. Kalau misalnya pengen ada konsultasi, kita juga menawarkan konsultasi. Ini opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada konsultasi dengan Andre, Chief Marketing Officer kita. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk mengembangkan strategi bagaimana menjual produk online Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Diskonnya cukup besar Bapak Ibu ya, 85%. Dan karena sekarang TikTok udah nggak boleh jualan lagi, jadi saya jualannya nggak lewat TikTok, langsung di sini. Sini ada yang jualan di TikTok. Nah, tadi saya baru baca berita keranjang kuning mau ditutup untuk sementara waktu.
Jadi ini nggak langsung keranjang kuning, langsung tadi dengan QR code yang udah saya share, bisa langsung di-scan. Waktu terbatas, sekarang hari Kamis, biasanya kita nutup 4 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh sekarang Selasa ya, oh iya berarti 4 hari. Sampai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Biar Sabtu Minggu Bapak Ibu bisa langsung menyiapkan materinya. Jadi sampai hari Jumat, semua bonusnya bisa diambil, langsung digunakan ketika memang sudah membayar. Harusnya ini adalah pilihan yang tepat buat Bapak Ibu yang memang ingin. Kayak tadi yang pertama kali saya tanyakan, ada yang sudah punya course online, ada yang baru kepikiran. Nah, nggak cuma bayar platformnya aja Pak, tapi juga dapat ilmu bagaimana sih caranya memasarkan si course online tersebut. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Atau udah langsung beli aja? Oh silakan Ibu. Ya. Pertanyaan bagus Ibu. Oke, jadi pertanyaan Ibu yang di sini adalah misalnya Bapak Ibu mengambil yang tadi tuh 6 bulan. Kalau untuk perpanjang apakah harga normal? Apakah harga normal? Kok saya jadi cadel? Apakah harga normal? Saya tidak bisa bilang, tapi saya mengusahakan untuk tidak harga normal Ibu. Karena kita juga baru masuk ke Indonesia. Seperti itu. Tetap akan ada diskon. Besarnya berapa? 6 bulan dari sekarang akan saya kasih tahu Ibu. Seperti itu. Tapi kita selama ini emang dalam 1 tahun ke depan target kita adalah untuk mengembangkan si ekosistem bisnis pelatihan online ini. Jadi dari kita sendiri pun berusaha untuk tetap bisa sekompetitif mungkin dengan harga-harga yang kita tawarkan. Seperti itu. Yes, Ibu. Terima kasih. Kami ini punya kursus di beberapa cabang gitu loh Pak. Ya. Apakah kalau kami menggunakan Get Course, satu cabang itu harus satu platform, atau bisa semua cabang itu cukup satu platform saja? Dan apakah itu nanti bisa terintegrasi? Dan apakah kami juga misalnya jika itu bisa terintegrasi, ada super admin yang bisa memantau misalnya? Apakah seperti apa Pak? Mohon penjelasan. Oke, jadi kalau boleh saya jawab, dengan Ibu siapa maaf? Ibu Dede. Ibu Dede. Jadi Ibu kalau misalnya tadi udah punya cabang banyak nih untuk pelatihan offline berarti Ibu ya, asumsi saya. Berarti kalau Ibu nanti menggunakan platform, berarti Ibu punya satu cabang baru Bu. Itu cabangnya online. Nah apakah bisa semuanya pakai diintegrasikan? Bisa. Gitu. Jadi justru dengan adanya Ibu menggunakan platform online ini, yang tadinya Ibu hanya terbatas di daerah tertentu, di cabang-cabang tersebut, sekarang Ibu bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia kalaupun Ibu mau, seperti itu. Tapi untuk teknisnya, apakah bisa semua nanti bergabung di satu platform? Bisa. Jadi Ibu nggak perlu satu cabang, satu platform. Semuanya bisa dijadikan satu kalau misalnya memang itu yang ingin Ibu lakukan, seperti itu. Yes, Bapak yang di belakang. Ya Pak, saya Cendra dari Jakarta. Salam kenal Pak Cendra. Saya ada 2 pertanyaan Pak ya. Pertanyaan pertama, active user itu definisinya apa? Yang kedua, ini kan 6 bulan. Apakah kalau ini activationnya bisa nunda atau harus langsung beli langsung activate? Karena video kita kan belum ready juga, kadang-kadang itu perlu waktu untuk buat dan sebagainya. Itu ready sekali kita beli itu langsung jadi atau bagaimana? Itu aja Pak, makasih. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Cendra. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat di QR code yang ini ada tulisan active users, betul Bapak Ibu ya. Jadi active users itu adalah jumlah users yang bisa Bapak olah untuk menghasilkan revenue. Jadi apakah semuanya bayar? Bisa jadi. Apakah semuanya belum bayar? Bisa jadi juga. Artinya kalau mungkin Bapak familiar dengan dengan Mailblast kayak Mailchimp dan sebagainya, mereka menghitung jumlah user yang yang diupload ke platform mereka. Sama. Jadi misalnya tadi jumlah user aktifnya adalah 1000. Dari 1000 mungkin yang sudah membayar ada 100 orang. Berarti kan Bapak ada 9.000 orang yang belum bayar. Tapi 9.000 tersebut bisa diolah dengan mengirimkan email marketing, dengan mengirimkan WhatsApp untuk membayar. Seperti itu. Jadi selama mereka ada di platform kita dan bisa diolah untuk menghasilkan revenue ke depannya, itu disebut user aktif.
Jadi ketika misalnya Bapak lagi campaign nih, udah 1.000 orang yang daftar, yang bayar cuma 100 orang misalnya, 900 ini diolah. Ternyata setelah diolah tidak ada yang bayar. Nah ini tinggal di take down lagi dan Bapak bisa melakukan marketing aktivitas lagi untuk menambah mendapatkan leads baru yang bisa diolah seperti itu. Jadi itu yang kita sebut dengan user aktif. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang apa tadi sorry Pak? Aktivasi, oke. Jadi kalau aktivasi kita, biasanya kita memberikan waktu 2 minggu maksimal untuk start argonya. Jadi memang sistem kita ketika sudah bayar itu harusnya udah aktif. Tapi kalau misalnya memang Bapak ingin waktu, ibaratnya kalau Bapak sewa ruko ada waktu untuk renovasi. Nah itu kita kasih waktu maksimal 2 minggu dari pertama kali Bapak membayar, seperti itu. Gitu Pak. Yes, silakan Pak. Start, Bapak ini ya, sampai dulu. Dana tergantung dari Bapak, mau ngambilnya berapa lama. Jadi gini, tadi untuk mungkin jelasin sedikit dari yang dijelaskan sama Mas Hafez. Jadi nanti di Doku sama di Zendit itu rekening Bapak sendiri, bukan rekening GetCourse. Jadi Bapak mau ngambilnya setiap hari, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali tergantung dari Bapak. Jadi duit masuk ke rekening Doku atau Zendit, itu langsung disburse-nya ke rekening bank Bapak, seperti itu. Kenapa Pak? Kalau nggak dilaporin nggak tahu Pak. Ya, dengan Bapak siapa maaf? Pak Syukur. Silakan Pak Syukur. Ya izin menanyakan, ikan di salah satu fitur yang saya baca di sini ada halaman situs tanpa batas ya? Yes. Apakah ini nanti gini, apakah artinya contoh situs saya atau domain saya bisa dipindah host ke sini atau bagaimana? Oke. Ya itu pertanyaan saya. Oke. Jadi di GetCourse yang tadi mungkin udah dijelaskan sama Mas Hafez, kita mempunyai fitur website builder atau landing page builder. Misalnya Bapak sudah mempunyai domain atau udah mempunyai website yang udah running. Nah, ada 2 pilihan nih. Bapak mau tetap running di website dan hosting yang berbeda, atau mau memindahkan semuanya ke GetCourse. Dua-duanya bisa, seperti itu. Landing page-nya itu tadi dibilang tidak terbatas karena Bapak bisa bikin sebanyak mungkin landing page-nya. Karena apa? Karena biasanya kalau yang udah pernah kita lakukan nih, landing page itu kan selalu berubah. Terkadang dikasih versi A, kok nggak ada yang mau masuk ya, tambahin lagi versi B, tambahin versi C. Apalagi kalau misalnya produknya berubah. Nah itu tidak ada batas. Bisa sebebas mungkin Bapak buat, seperti itu. Yes, Bapak. Kalau mau nanya harus pakai angkat topi katanya Pak Odi. Thank you so much. Selamat siang, nama saya Domi Andre. Saya cuma tertarik untuk mengetahui kalau terkait dengan platform ini mungkin kepada individual coach atau mungkin individual trainer mungkin ini bermanfaat untuk membantu mereka gitu ya. Tapi katakanlah apakah GetCourse ini sendiri sebenarnya purpose-nya ditujukan kepada personal trainer atau memang orang-orang yang memang memiliki jiwa coaching, atau memang apakah ada solusi untuk lembaga yang sebenarnya sudah punya beberapa orang coach katakan atau beberapa modul program. Nah itu apakah ada penawaran yang terpisah atau memang bisa dengan paket yang sama, dan gimana pengaturan dari sisi katakanlah setting usernya, otorisasinya. Let's say bagi tim coach atau tim trainer saya hanya bisa mengupload sebagian dokumen saja, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Pak Odi. Oke Pak. Mbak Nadia ini mesti jawab, Mbak Nadianya hilang lagi, gak apa-apa deh. Jadi GetCourse bisa dipakai untuk siapa aja Pak, individual ataupun institusi. Di training kita itu bisa di-set untuk coach yang berbeda. Jadi misalnya Bapak punya punya materi bahasa, anggap aja paling gampang lembaga bahasa. Bapak punya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab dan seterusnya. Di masing-masing ini bisa di-set untuk coach yang berbeda. Dan dengan satu domain atau satu brand yang sama. Jadi sama-sama misalnya lembagabahasa.com itu bisa. Yang menjadi isu adalah kalau misalnya Bapak mempunyai topik yang berbeda. Misalnya Bapak punya kursusnya nih, satu belajar bahasa, satu lagi belajar masak. Bisa nggak satu platform? Bisa Pak. Tapi nanti berhubungan dengan brand. Karena brandnya ini kan yang dijual, domainnya kan cuma satu.
Jadi rumah yang di atasnya cuma satu nih, gitu. Untuk short term, apakah bisa? Misalnya Bapak mau hemat 500.000, bisa aja Pak pakai satu brand. Tapi ke depannya ketika Bapak promosi, itu jadinya niche, demografinya jadi lebar banget. Cost-nya jadi gede, seperti itu. Jadi memungkinkan kalau misalnya Bapak udah punya institusi dan udah punya beberapa coach yang ingin berkolaborasi untuk mengembangkan satu brand, bisa Pak, seperti itu. Satu akun Pak, hanya perlu satu akun, Bapak bisa bikin sekolahnya sendiri. Seperti itu. Kenapa? Invitation. Limitasi tadi user aktif Pak. Yes. Jadi kalau Bapak punya banyak course, udah pasti kan pengennya juga usernya banyak banget kan. Jadi masing-masing kelas misalnya punya 1000, jadi totalnya jadi banyak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak niche market nih, coach satu punya satu domain, ya dia bisa sampai up to 1000 siswa gitu misalnya. Seperti itu. Jadi limitasinya di situ. Tapi kalau Bapak menambah dengan di GetCourse Rusia itu ada sampai up to 250.000 active users. Itu memungkinkan. Active user itu orang yang bisa diolah untuk mendapatkan. Jadi 250.000 itu mereka selalu tiap saat selalu campaign seperti itu. Gitu. Habis? Udah ada ini maksudnya? Oh. Dari sebelah sini, Bapak Ibu? Yes, Bapak yang di depan. Oh iya boleh Mbak. Maaf ya Pak, saya diomelin sama Mbak yang di sini, jadi daripada saya ntar dicegat di tengah jalan, enggak deh, bercanda Bapak Ibu. Silakan Ibu, dengan siapa maaf? Selamat siang Pak Audi, terima kasih banyak, good afternoon. Saya Nay dari Jakarta, Ibu salam Nay. kenal. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya overthinking aja nih Pak. Soalnya dari GetCourse ini kan ada sertifikasi ya Pak ya. Ada fitur sertifikat untuk para peserta kursus. Nah pertanyaan saya, bagaimana tanggapan GetCourse untuk calon pengajar yang tidak tersertifikasi? Jadi pertanyaannya, apakah GetCourse ini memang knowledge based platform atau memang fokusnya ke orang yang ahli gitu ya. Nah yang kedua adalah saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing Pak, di negara manapun, dari negara manapun. Nah pertanyaan saya, apakah GetCourse ini platformnya bule friendly? Gitu, apakah cocok kalau misalnya saya pakai? Karena kan balik lagi berkaitan dengan UI UX-nya gitu ya Pak ya. Kemudian pilihan bahasanya. Itu aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan lanjut boleh di belakang ya Pak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu Nay. Oke, kalau kita berbicara mengenai sertifikasi dari pemberi materi, itu akan kita dari GetCourse akan selalu mengembalikan ke pemilik sekolah online-nya Ibu. Artinya gini, let's say tadi kita bicara sekolah bahasa, bahasa Indonesia. Ibu mengajarkan bahasa Indonesia. Apakah misalnya Ibu lulusan sastra Indonesia, let's say. Terus kemudian gelarnya itu Ibu pampang di profile. Nanti kan kembali ke marketnya. Apakah melihat penting nggak sih si sertifikasi dari pengajar? Ada yang menganggap itu penting, ada yang tidak. Jadi kalau dari GetCourse itu kita selalu mengembalikan apakah dari materi pelatihan yang diberikan itu pemberi materinya butuh bersertifikasi atau tidak. Seperti itu. Contoh kalau misalnya yang paling penting kayak misalnya let's say kalau kita ngomongin tentang di industri deh kayak Six Sigma Belt dan sebagainya. Mungkin wajib ada sertifikasi. Karena apa? Karena itu ilmu pasti. Emang ada yang ngajar mesti bersertifikasi. Tapi kalau mungkin belajar bahasa ada yang butuh untuk sertifikasi, ada yang tidak. Karena terkadang itu yang menjadi nilai jual, added value dari si pemberi materi. Kalau untuk kedua platform UI UX, di platform kita ada 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Jadi kalaupun memang digunakan oleh non-Indonesian speaker itu juga bisa. Dari segi UI UX kita bikinnya sesimpel mungkin. Jadi ketika nanti memang membeli paketnya, seperti tadi udah tunjukkan sama Mas Hafez langsung masuk ke materinya, langsung bisa ngelihat apa saja video pembelajarannya, kemudian schedule-nya itu bisa seperti itu. Jadi di platform kita bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris pun juga ada, seperti itu.
Ada lagi? Silakan Mas yang di sebelah kanan. Jauh-jauh. Mas yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata depan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Novi dari Aino. Salam kenal Mas Novi. Iya, di kita tuh ada layanan buat psikotes, Pak. Nah, ketika psikotes kan mereka habis ngisi, terus mereka dapetin hasil psikotesnya tuh. Nah, itu bisa di-provide nggak ya? Itu satu. Yang kedua, ya kita juga ada training-training. Cuman biasanya kita metode jualnya tuh bisa dibikin, misalkan ada 10 modul. Modul 1, 2, 3 kasih gratis. Modul berikutnya kan mereka udah kentang nih gitu kan, mau nggak mau mereka bayar kalau mau terusin. Nah itu bisa di setup kayak gitu juga nggak? Itu aja sih, terima kasih. Oke, kalau boleh tahu Mas, tesnya bentuknya apa? Pilihan ganda ya? Ada, ya kebanyakan pilihan ganda, cuman dia ada yang pilih salah satu, ada juga yang paling tinggi mana, yang paling rendah gimana. Oh, oke. Nah habis itu kita olah. Berarti nanti akan ada tim yang mengolah melihat hasil ya? Kalau selama ini kita bikin di otomatis, di otomatis kita bikin rumus di Google Sheet sih. Oh, oke. Oke. Secara teori bisa Mas, karena kita pilih apa? Jadi semua yang memang bisa bisa dicek secara otomatis oleh sistem, kayak pilihan ganda, pilihan tunggal, atau pilih lebih dari satu dan sebagainya, itu bisa di-set di platform. Yang tidak bisa kita periksa sendiri adalah kalau bentuknya essay atau bentuknya video yang harus dianalisa lah, kira-kira seperti itu. Itu tidak bisa. Terus kemudian yang kedua, yang tadi Mas bilang itu bisa. Jadi di platform kita itu salah satu strategi marketing namanya lead magnet. Jadi ngasih sesuatu gratis. Kadang-kadang kan bentuknya kalau nggak webinar gratis, e-book gratis, tadi itu chapter 1, 2, 3 gratis, itu memungkinkan. Jadi di mana nanti setelah chapter 3, itu di bawah tuh akan ada link untuk dia klik ke payment gateway. Jadi kalau mau lanjut mesti bayar dulu nih, itu bisa Mas. Seperti itu. Yes. Hasil tesnya bisa dikirim ke siswa maksudnya? Bisa. Jadi itu nanti tergantung dari setup dari timnya Mas sendiri mau seperti apa. Apakah, kan terkadang hasil itu akan dikirimkan setelah ada setelah di approve sama pemeriksanya. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Yes, Bapak itu boleh tadi udah berdiri, Bapak. Oke, terima kasih. Nama saya Wijaya. Salam kenal Pak Wijaya. Yang saya tanyakan adalah apakah GetCoach ini mempunyai LMS sendiri? Karena kalau kita tahu bahwasanya kalau kita mengadakan suatu webinar yang lebih dari kapasitas, kalau sekarang mungkin lebih dari 1.000 ya, atau 10.000 gitu ya. Dan kita sistemnya adalah seluruh Indonesia, bukan hanya satu tempat atau cabang gitu ya. Dan itu pasti akan membutuhkan yang kapasitas yang bagus ya, agar tidak ada kendala. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat tadi yang diinformasikan itu nggak ada paket bundling Pak ya. Semuanya dirincikan detail. Nah, seandainya kita ingin mendapatkan harga yang bagus, paket bundling ini apakah user aktifnya hanya berdasarkan dari masing-masing yang daerah tadi, atau saat ini kita punya center di Jakarta, tapi siswa kita itu seluruh Indonesia, bahkan ada di dunia gitu kan, mungkin ada di Korea Selatan atau di mana. Nah, apakah ini mempunyai harga yang bisa diberikan yang bagus untuk kita? Karena kalau kita berdasarkan user aktif itu sepertinya makin besar harganya, semakin banyak user aktifnya. Nah, kita perlu paket bundling ini untuk memberikan efek istilahnya ke siswa kita, karena kita sendiri terkadang memberikan free course atau mengadakan free webinar. Nah, kalau seandainya kita menggunakan dengan harga yang saat ini, sepertinya susah kita untuk menawarkan. Nah, mungkin tawaran seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak, yang pertama webinar. Jadi jumlah peserta webinar tergantung dari jumlah peserta aktif Bapak yang masih available. Jadi itu jumlah maksimum. Kalau misalnya Bapak membutuhkan peserta webinarnya untuk mendaftar terlebih dahulu.
Tapi apabila Bapak ingin melakukan free webinar dengan terkoneksi ke platform lain ataupun dengan platform GetCourse, tapi yang melihat tidak perlu mendaftar, itu tak terbatas Pak jumlahnya. Mau 5.000, 10.000, bebas. Seperti itu. Nah kembali lagi, memang di GetCourse sendiri, kenapa sistem kita adalah dibagi dua tadi, user aktif dan storage, karena memang itu Pak bisnis model kita Pak. Jadi memang yang tadi Bapak sarankan itu bukan pertama kali Pak saya mendengar. Tapi memang sama seperti kalau di dunia permarketingan itu sama kayak mail blast itu sama. Jadi mereka ngitungnya per user, apakah user tersebut bayar atau tidak, mereka tidak terlalu peduli selama database yang dimasukkan adalah sejumlah kuota yang mereka berikan untuk price segitu. Seperti itu. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih bocoran, dari 16.000 sekolah yang sudah menggunakan GetCourse, expenses untuk platform GetCourse dari total expenses mereka itu maksimal 3% Pak. Jadi misalnya cost mereka 100 juta, 3%-nya itu hanya untuk bayar GetCourse. Itu expenses-nya. Jadi saya bisa ngomong gitu karena ada data. Karena kalau nggak ada data pasti saya diomelin Pak. Tapi itu kita maksimal expenses-nya adalah 3% dari total expenses. Total expenses itu apa sih? Kayak tadi biaya marketing, bayar gurunya, admin, kemudian misalnya mau ada customer support dan sebagainya. Nah itu platform GetCourse maksimal 3% biasanya dari total expenses. Seperti itu Pak. Oke, udah ada tulisan gini-gini. Jadi seperti yang tadi udah saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tertarik, di-scan dulu, disimpan linknya. Bapak Ibu punya waktu sampai Jumat jam 23.59 sebelum kita mematikan promonya. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyakan, ada tim help desk di sana, ada Mbak Nadia, ada saya, ada Mike, ada Andre, bisa didatangin dan tanya langsung. Sekian saja dari saya, nanti habis ini Mas Yohan akan memberikan satu lagi gambar gembira buat Bapak Ibu sekalian, silakan.